Seberapa penting sih mengikuti organisasi di luar ataupun ikut organisasi di sekolah, bahkan mungkin di kampus? Kalian semua pasti pada tahu bahwa di sekolahan itu ada organisasi dan di kampung pun juga bahkan ada organisasi. Bahkan di masyarakat pun ada namanya organisasi. Sebenarnya mengikuti organisasi itu dapat benefit apa sih kita? Ya, kalau menurut saya sih banyak sekali benefitnya dan itu bisa jadi dampak kita memudahkan kita untuk mencari suatu pekerjaan. Karena itu salah satu melatih diri kita agar lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pilar Muda. Kita semua bisa pada tahu, di video saya sebelumnya saya bahas bahwa saya bisa sampai ke dunia tambang atau pekerjaan tambang karena ada beberapa unsur atau faktor. Salah satu faktornya adalah saya sering mengikuti organisasi, teman-teman. Dan saya pun aktif di dalam organisasi. Kalau menurut kalian sendiri, organisasi itu penting atau tidak? Atau mungkin teman-teman di luar sana ada yang sudah ikut organisasi, tapi belum mendapatkan benefit apapun dari organisasi tersebut, teman-teman. Sebenarnya, kalau menurut saya pribadi ya, organisasi itu ada dampak positif ataupun negatifnya. Ya kita bicara positifnya aja, nggak usah yang negatifnya. Jangan di skip video ini, saya akan menjelaskan menurut saya seberapa pentingnya mengikut organisasi, teman-teman. Lalu berdasarkan pendapat saya pribadi, yang sebelum-sebelumnya saya telah mengikuti banyak organisasi, menurut saya organisasi itu sangat penting, teman-teman. Karena salah satu yang membuat saya bisa bekerja di tambang ataupun alhamdulillahnya saya tidak pernah menganggur saat selesai kuliah atau lulus kuliah, ya yang saya tonjolkan adalah saya pernah ikut organisasi gitu dengan program-program kerja yang telah saya selesaikan saat saya di organisasi tersebut, teman-teman. Nah, beberapa manfaat dari ikut organisasi, ayo kita bahas di dalam video ini, teman-teman. Yang pertama pastinya akan meningkatkan percaya diri kalian. Kok bisa meningkatkan percaya diri kalian? Ya kalian karena terbiasa dengan orang banyak dan kalian terbiasa berbicara di depan forum, teman-teman. Di depan forum kalian berbicara. Otomatis kalau kalian berbicara di depan forum, maka dari itu semua audiens tuh mata akan menuju ke kalian, teman-teman. Mungkin awal-awal kalian kayak merasa canggung ya, aduh malu-malu, duduk-duduk gini malu-malu. Tapi kalau kelamaan kalian sering melakukan itu atau melatih itu akan meningkatkan percaya diri kalian, teman-teman, secara tidak langsung. Mungkin untuk teman-teman yang pemalu, saya bisa merekomendasikan lah untuk teman-teman mencoba mengikuti organisasi di sekolah lah, paling tidak di sekolah kita ikut organisasi. Pasti saya jamin kalau teman-teman ikut organisasi dan teman-teman aktif di organisasi tersebut dan teman-teman berusaha untuk bersuara di situ, maka percaya diri kalian tuh akan meningkat dengan sendirinya. Tetapi kalau teman-teman ikut organisasi, ujung-ujungnya kalian hanya pendiam, menyendiri, ya udah nggak usah ikut organisasi, teman-teman ngapain, capek-capekin gitu. Tapi ini kan kita ingin melatih soft skill kita ya. Itu bener-bener nggak secara tanpa sadar kita meningkat percaya dirinya, teman-teman. Percaya diri saya secara tidak langsung itu meningkat, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di luar sana bisa coba sendiri deh dan kalian bisa praktekkan sendiri kalau kalian tidak percaya, teman-teman. Lanjut, yang kedua, kalian akan mudah bergaul, teman-teman. Kenapa kalian akan mudah bergaul? Organisasi itu banyak sekali masyarakatnya atau orang-orangnya atau mahasiswa-mahasiswinya, dan itu dari berbagai daerah, teman-teman. Yang dimana kalau kalian di situ hanya diem saja kayak ayam sakit gini nih, ya nggak bakal dapat teman. Tetapi kalau kalian di dalam organisasi itu kalian bisa berbaur dengan mereka, itu kalian akan supel, teman-teman, akan mudah bergaul akhirnya. Dan itu akan kebawa bukan hanya di dalam organisasi, tetapi bahkan di luar ataupun kalian ketika jadi masyarakat biasa ya, itu kalian akan mudah bergaul, teman-teman. Otomatis kalian di situ akan supel kan orangnya, akan gerapyak lah kalau orang Jawa ngomongnya gerapyak. Itu sangat penting di dalam soft skill, melatih soft skill kita, teman-teman. Karena kalau orang-orang yang mudah bergaul itu biasanya orang-orang yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, teman-teman. Dan dia bisa dilepas di lingkungan baru, nggak perlu namanya temen, nggak perlu namanya keluarga di dalam lingkungan baru tersebut, ya dia ngelepas dirinya sendiri, akhirnya mau nggak mau mereka survive sendiri kan untuk mencari pertemanan itu. Nah itu juga penting nih buat teman-teman yang ingin mencari pekerjaan. Itu pasti ditanyain tuh, teman-teman, karena itu menandakan kalian akan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru pastinya. Oke, lanjut, teman-teman. Yang ketiga, akan menimbulkan atau meningkatkan kreativitas kalian. Karena di setiap organisasi itu memiliki program kerja.
Dan ketika program kerja itu sudah berjalan, kalian akan masuk di departemen mana pastinya kan. Contohlah kasus ketika kalian berada di departemen dalam negeri, tugas kalian mencari sponsor di situ. Ya mau nggak mau si kepala organisasi ini bilang, ini saya butuh duit segini buat acara nih, buat program kerja kita. Paling tidak kita harus masuk sponsor nih. Katakanlah si ketua bilang gitu ya. Ya kalian mau nggak mau memutar otak kalian di sana, gimana caranya kita dapat dana segini untuk menyelenggarakan acara itu, ya kan? Akhirnya the power of kepepet muncul. Biasanya kreativitasnya akan muncul di situ. Entah itu kita cari sponsor yang sesuai kata-kata ketua tadi, organisasi tadi, ataupun kita meminimalisir budget dengan cara kita ajak anggota kita untuk mengerjakan beberapa properti di dalamnya, ataupun cara-cara lainnya yang mungkin kalian lebih kreatif dari saya. Nah, itu kan bisa aja kita lakukan, teman-teman. Otomatis itu akan meningkatkan kreativitas kalian. Karena di dunia kerja itu kreativitas itu juga sangat diperlukan, teman-teman. Bukan hanya di dalam pekerjaan atau menjadi karyawan ya. Di luar pun kalian harus punya kreativitas. Untuk teman-teman yang akan mendaftar pekerjaan di luar sana, coba deh kalian ikut organisasi. Secara tidak langsung, kalau yang organisasi positif ya, secara tidak langsung kreativitas kalian tuh juga bakalan diuji di sana, teman-teman. Oke, lanjut kita ke tanggung jawab. Ketika kalian punya organisasi yang dimana situ ada tugas dan tanggung jawab kalian, maka kalian akan memiliki tanggung jawab, teman-teman. Kenapa kalian akan memiliki tanggung jawab? Karena kalian akan terbiasa dengan namanya tekanan di dalam organisasi. Ya seperti saya bilang tadi ya, kita ada program kerja nih, tugas kita untuk mencari sponsor. Padahal program kerja kita ini mau berjalan nih, tapi kita belum dapat sponsor. Otomatis ada tekanan dari sana, dari teman-teman yang support kita, yang dorong kita. Akhirnya kita mau tidak mau akan memiliki rasa tanggung jawab itu, teman-teman. Tidak mau akan memiliki rasa tanggung jawab itu, teman-teman. Yang dimana akhirnya kita, aku harus bisa nih mendapatkan sponsor, aku harus bisa nih program kerja ini berjalan. Tanggung jawabnya itu terasa, teman-teman. Bahkan itu bisa kita lakukan, kita tidak di dalam jam perkuliahan atau jam sekolah. Di luar jam tersebut, karena kita punya tanggung jawab, kita harus menyelesaikan itu. Akhirnya kita jalanin aja itu. Ya tanggung jawabnya tinggi lah, teman-teman. Itu bisa dibuat latihan. Praktek aja dulu sebelum kalian di dunia kerja aslinya atau sesungguhnya kalian praktek dulu di organisasi. Ya kurang lebihnya hampir sama sih, teman-teman, seperti itu. Lalu poin yang sangat penting menurut saya ya, ini salah satu poin yang terpenting menurut saya, kalian itu dilatih untuk menyelesaikan dengan tim kalian ataupun rekan-rekan kalian di sana. Ya saya bilang tadi, kalian tuh organisasi tuh banyak banget orangnya dan berbagai otak di sana, ya kan. Kalian mau menyelesaikan satu hal, otomatis pendapatnya sangat banyak nih. Jadi yang terpenting buat kalian harus memikirkan gimana caranya win-win solution yang membuat acara ini menjadi yang terbaik gitu. Maksudnya acara ini program kerja ya. Program kerja ini agar bisa berjalan yang terbaik gitu. Nah, itu tidak mudah loh, teman-teman. Menyelesaikan masalah dengan berbagai otak, dengan berbagai pikiran, berbagai watak, budaya, semua ada di situ. Itu tidak semudah yang kalian pikirkan, teman-teman. Sangat susah. Lagi-lagi itu perlu dilatih, teman-teman. Kalian harus kontrol emosi kalian harus kontrol egois kalian harus bisa menerima pendapat dari rekan kerja kalian. Itu nggak mudah, teman-teman. Kalian bisa melatih itu di organisasi, karena di lingkungan perusahaan pun ketika kalian benar-benar terjun bekerja, ya kondisinya sama seperti itu. Pasti kan banyak dari rekan-rekan kalian berbagai daerah kan. Jadi gimana caranya kalian untuk menyelesaikan masalah dengan mereka nantinya, itu juga tidak mudah, teman-teman. Jadi organisasi menurut saya itu bisa untuk percobaan atau kayak magang dulu lah, magang kalian sebelum kalian terjun ke dunia kerja sesungguhnya, teman-teman. Nih, teman-teman, yang terakhir yang menurut saya benar-benar terpenting, yang menurut saya benar-benar kalian bisa latih sungguh-sungguh, teman-teman. Apakah itu, Iqbal? Nah, yang jelas itu adalah negosiasi, teman-teman. Apa maksudnya negosiasi? Ya gini, di dalam organisasi itu ketika kalian sudah memang tidak mampu untuk menyelesaikan hal-hal itu, kalian pasti akan menegosiasi nih dengan rekan kerja kalian. Bisa tolong nggak sih kamu bantuin aku kerjain ini? Itu negosiasi loh, teman-teman. Itu hal sepele, mungkin kalian sering melakukan juga di luar sana. Secara tidak sadar kalian mengira itu hanya minta tolongan, tapi itu adalah negosiasi. Kita mencari win-win solution gitu. Di situ, bisa nggak tolong kerjain ini ku, nanti
nanti sebagian persentase dari pekerjaan ini aku deh yang menyelesaikan. Itu kan negosiasi, teman-teman. Nah, itu kalian pasti menemui negosiasi di dalam suatu organisasi. Entah itu bernegosiasi dengan rekan kerja ataupun bernegosiasi untuk mencari sponsor, teman-teman. Nah, itu sangat penting, menurut saya sangat penting, karena di dalam lingkungan pekerjaan pun, di dalam dunia kerja pun, negosiasi itu juga sangat penting, teman-teman. Ya kalau kalian bilang itu politik ya, teman-teman, berpolitik. Nah, itu juga sangat penting, teman-teman, negosiasi. Menurut saya juga bukan hanya di perusahaan, ketika kalian menjadi karyawan, bukan hanya itu juga, ketika kalian menjadi pedagang ataupun pembisnis, hal negosiasi itu adalah hal wajar dan itu perlu kita punya, teman-teman. Kalau kita terlalu saklek, kita terlalu idealis, kita nggak bisa fleksibel, ya hancur kita. Nah, negosiasi itulah yang menurut saya suatu hal terpenting yang perlu kita benar-benar pelajarin, teman-teman. Ya contoh kasus aja nih, ketika kalian di dunia pekerjaan tadi, kalian jangan dunia kerja deh terlalu dalam, ketika kalian interview aja di situ, kalian sama user nih ya, hadap-hadapan sama user, kalian cobalah bernegosiasi di situ. Ketika user tidak memberikan kesempatan kalian untuk secara teknikal, kalian silahkan bernegosiasi di situ, teman-teman. Permisi Bapak, saya ingin menunjukkan skill saya, apakah saya boleh untuk menunjukkan skill saya dengan kata-kata yang sopan ya pastinya. Kalian sudah bernegosiasi gitu. Nah, kesempatan ketika si user tadi bilang, oke, silakan kamu tunjukin, itu adalah kesempatan emasmu. Kalau kalian tidak punya skill negosiasi, ya kalian akan diem, ya selamanya kalian akan menjadi celana, coy. Nah, oke, lanjut lagi negosiasi. Aku bakalan ngomong agak banyak nih di negosiasi nih, karena itu itu salah satu yang aku lakukan, hal terpenting selama hidupku adalah negosiasi. Aku bisa berjualan, aku bisa bekerja di tambang, bisa bekerja di kontraktor, bisa bekerja sambil memiliki bisnis ya, karena aku memiliki negosiasi yang menurutku itu adalah kelebihan Tuhan berikan kepadaku ya, teman-teman. Tapi awal mulanya itu dari aspek-aspek yang aku sebutin tadi tuh, teman-teman. Itu sebenarnya nyatu semua. Yang terakhir adalah negosiasi. Kalau kalian nggak punya rasa percaya diri yang tinggi ya, negosiasi kayaknya kalian juga gak bakalan bisa. Kalian akan merasa kurang terus untuk bernegosiasi, teman-teman. Nah, negosiasi inilah yang menurut saya kalian harus latih, teman-teman. Bukan hanya di dalam dunia kerja, tetapi di dalam masyarakat pun, di dalam keseharian kalian, coba kalian latih negosiasi dengan baik, teman-teman. Negosiasi itu tidak perlu ada yang dirugikan. Jadi negosiasi itu kita mencari titik jalan tengahnya, yang dimana kedua belah pihak saling diuntungkan, teman-teman. Kita harus mencari itu. Kalau kita mau menang sendiri ya bukan negosiasi namanya, itu egois namanya. Tapi kalau kita bisa mencari jalan tengahnya yang dimana kedua belah pihak diuntungkan, itu baru negosiasi, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melatih itu ya di luar sana ya, teman-teman. Jadi gimana nih menurut teman-teman di luar sana? Bener nggak sih ucapanku itu? Ya harapannya sih itu semua kalian bisa terapkan ya, teman-teman. Karena itu saya telah terapkan selama saya jadi bukan mahasiswa, jadi pelajar, mahasiswa, bahkan saya sekarang menjadi karyawan dan memiliki suatu bisnis kecil. Karena saya menerapkan beberapa aspek yang saya sebutkan di dalam pentingnya organisasi tadi itu, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang akan menghadapi interview atau ingin interview nantinya, kalian mantepin dulu tuh beberapa faktor yang saya sebutkan tadi tuh, teman-teman. Karena kalau kalian interview, pasti ada pertanyaan terkait soft skill. Saya tadi menyebutkan beberapa faktornya ya kan. Itu sebenarnya masih banyak lagi, cuma waktu karena durasi, teman-teman. Nggak mungkin saya tampilkan di sini semua. Bisa 2 jam bahkan lebih kan gitu. Jadi kalian bisa pelajarin itu, soft skill itu. Yang saya sebutkan tadi kalian perdalam lagi tuh, teman-teman. Karena saat interview itu bakalan muncul terkait soft skill. Karena kalau di interview itu bukan penjelasan ya. Saya tadi kan masalah penjelasan. Tapi kalau di interview itu dia lebih kayak ke penyelesaian. Cara menyelesaikan percaya diri, cara menyelesaikan tanggung jawab, cara menyelesaikan ketika ada masalah dengan bawahan, cara menyelesaikan untuk bernegosiasi. Itu lebih case-case atau kasus-kasus untuk penyelesaian, bukan penjelasan. Jadi kalian, faktor yang saya sebutkan tadi, kalian pelajari gimana penyelesaiannya yang terbaik buat kalian sendiri. Jadi setelah saya panjang lebar bicara seperti ini, menurut kalian organisasi itu penting atau tidak? Atau enggak, organisasi itu apa sih yang lebih penting di dalam organisasi yang bisa kita terapkan di dunia atau di karir kita nantinya? Langsung aja di kolom komentar, ayo kita diskusi. Jadi buat teman-teman jangan lupa
Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja DM di Instagram saya. Saya ada di deskripsi ya nama Instagram saya. Dan untuk teman-teman juga yang membutuhkan jasa saya, seperti yang ada di dalam footage video ini, saya bergerak di bidang konstruksi, interior, kanopi ya, semuanya terkait konstruksi, tetapi saya spesialisnya lebih ke interior. Saya membuat kayak custom furniture ataupun kitchen set ataupun lain-lainnya lah terkait interior. Partisi saya juga bisa sih. Nah, yang membutuhkan itu langsung aja cek di Tokopedia kami. Kami masih menggunakan e-commerce yang ada yang besar di Indonesia. Kami masih nempet ke sana karena kami belum punya web sendiri. Jadi langsung aja cek di e-commerce kami, cuma ada di Tokopedia ataupun bisa langsung email yang ada di Instagram. Semuanya ada di deskripsi ya teman-teman. Seperti biasa, saya bingung cara penutupannya, tapi langsung aja saya closing. Thanks for watching and peace.